Los. Halo guys, gimana kabar kalian semuanya? Mimin harap kalian semua akan selalu sehat dan juga selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan kalian dari hari lepas hari dengan penuh adrenalin. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah dari alur cerita film yang akan mengisahkan tentang perjuangan seorang petarung MMA sekaligus seorang ayah dari putri kecil tercintanya. Dia akan berjuang dalam menepati janjinya untuk mendatangi acara ultah putri tercintanya itu. Tentunya perjalanan dari si bapak atau tokoh utama kita ini tidak akan mudah seperti biasa karena harus berurusan dengan para gangster yang akan terus mengejarnya. Dan apakah si bapak ini akan berhasil untuk menepati janjinya dan datang mendatangi acara ultah dari putri tercintanya itu? Ya sudahlah teman-teman semuanya, tanpa menghabiskan kuota internet kalian semua, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita dari film 60 menit. Cerita kali ini akan dibuka dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita yang kali ini bernama Okta, seorang petarung MMA handal dan juga berbadan atletis. Pokoknya dia ini 11-12 dengan Mimin. Terlihatlah kalau Okta sedang bersiap untuk melakukan sesi latihan. Namun dia juga sedikit kepikiran dengan pesan untuk putri kecilnya yang kebetulan saja pada saat itu berulang tahun. Tak lama Okta pun dipanggil oleh rekan-rekannya, yakni si promotor bernama Paul, Cosima, Bruno, dan juga Alika. Mereka pun segera melakukan sesi pemanasan karena Paul ini akan segera melakukan tanding di hari itu melawan seorang petarung bernama Benko. Dan Okta sebenarnya ingin untuk menolak tawaran tersebut karena dia ini sebelumnya sudah berjanji kepada putrinya kalau dia akan menghadiri acara ultah putrinya. Akan tetapi Paul memaksa agar Okta meladani pertarungan tersebut supaya mereka ini bisa mendapatkan uang dan membayar sewa dari sasananya. Kalau tidak, sasana mereka akan ditutup. Akhirnya dengan terpaksa Okta pun setuju untuk bertanding. Tanpa berlama-lama mereka semua pun langsung saja mendatangi lokasi dari pertandingan. Dan tidak lupa, Okta meminta agar Paul membantunya membelikan kue serta anak kucing untuk kado ultah putrinya. Dan sebelum turun dari mobil, Cosima serta juga Paul tidak lupa memberikan Okta motivasi untuk segera mengalahkan Benko dengan cepat tanpa membuat dirinya terluka. Setelah itu mereka pun turun dan berpapasan dengan Benko yang langsung memberikan gestur mengejek. Mereka juga bertemu dengan Kosi dan juga saudaranya yang bernama Chino yang memberikan dukungan karena mereka ini sudah memasang taruhan yang sangat besar untuk kemenangan dari Okta. Okta lalu pergi untuk bersiap-siap, namun dia mendapatkan panggilan dari istrinya yang marah karena putri mereka tidak mau makan sampai ayahnya datang. Karena sebelumnya Okta sudah berjanji untuk datang di acara ultah putrinya. Si istri pun tambah marah saat tahu kalau Okta ini juga akan melakukan pertarungan di hari itu yang merupakan hari ultah dari putrinya yang sudah pasti bisa membuat Okta melanggar janjinya untuk datang. Ya benar. Melihat kawannya yang sedang gelisah, Paul pun menenangkan Okta dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pertarungan dengan cepat supaya mereka bisa menemui putrinya. Okta pun setuju dan mulai berjalan memasuki arena. Sayangnya pengacara dari istrinya menelpon dan mengabari kalau istrinya mengajukan hak asuh tunggal untuk putrinya. Istrinya juga mengatakan kalau Okta haruslah datang dalam 60 menit. Kalau tidak, maka tidak akan lagi bisa bertemu dengan putri kecilnya karena hak asuhnya sudah menjadi milik si istri saat besok hari. Seketika Okta pun langsung saja berbalik badan dan berlari meninggalkan arena pertandingan untuk menemui putri tercintanya. Dia pun juga sempat diwanti-wanti oleh Rico yang memperingatinya karena hal itu dapat membuatnya dalam masalah. Tak pakai lama Okta pun langsung saja dikejar oleh Chino dan juga bawahannya yang berusaha untuk menangkap Okta dan membawanya kembali ke arena pertandingan.
Okta pun mencoba untuk kabur menggunakan taksi, namun karena macet dia pun akhirnya terpaksa keluar dan mulai berlari dari kejaran para bawahan. Sayangnya dia pun harus terpojok oleh anak buah dari Koshi dan juga Chindo. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Akan tetapi karena sudah kalah jumlah, dia pun akhirnya berhasil dibuat pingsan dan segera dibawa kembali ke arena pertandingan. Akan tetapi tak berselang lama, Okta pun kembali sadar dan langsung saja menghajar semua antek-antek dari Koshi dan juga Chino. Mama ruft an. Setelah itu, Paul pun menelpon Okta dan memberitahukan Okta kalau Koshi dan juga Chino adalah orang yang sudah memberikan taruhan besar untuknya dan sudah mengatur pertarungan tersebut agar Benko kalah di ronde ketiga supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa besar dari hasil pertaruhan atau judi ilegal. Paul pun segera menyuruh Okta untuk segera pergi karena dia sedang berurusan dengan para penjahat yang berbahaya. Benar saja, setelah itu Okta pun kembali dikejar dan dia pun memutuskan untuk kembali ke sasana latihannya untuk meminta bantuan dari teman-temannya. Pertarungan antara para atlet MMA melawan para gangster pun terjadi. Okta lalu meminta bantuan kepada Koshima untuk pergi membelikan kue ultah dan mengantarkannya kepada putrinya dengan imbalan kenaikan gaji. Setelah deal, Koshima langsung bertarung, sementara Okta sendiri langsung melarikan diri. Dan demi terhindar dari kejaran para keronco, Okta pun sengaja untuk mendekati polisi dan membuat keronco dari keronco menjauh. Sayangnya karena ucapan dari Okta yang kasar kepada orang lain, dia pun langsung saja ditahan oleh polisi itu dan akan dibawa ke kantor polisi. Dan waktu dari Okta kini tersisa 45 menit saja. Dia juga mendapatkan pesan dari Koshima kalau uangnya tidak cukup untuk membelikan kue ultah dan tidak bisa membelikan kuenya. Di tengah perjalanan, sialnya mobil mereka ditabrak oleh Chino. Namun untungnya berkat hal itu, Okta berhasil melarikan diri. Di jalan lagi-lagi Paul menelpon dan meminta agar Okta kembali ke arena sebelum semuanya benar-benar terlambat. Namun tentunya tidak diterima oleh Okta yang langsung saja menutup teleponnya itu. Okta lalu pergi ke tempat kue untuk menemui Koshima dan segera untuk memesan kuenya. Lagi-lagi kesialan pun muncul dengan Chino yang menghancurkan kue ultah putrinya. Amarah dari Okta langsung tidak dapat lagi dia tahan dan yang terjadi selanjutnya. Setelah sudah melampiaskan amarahnya itu, Okta harus kembali dikejar oleh Benko. Untungnya Riko datang untuk membantunya melarikan diri. Dan kini waktunya hanya tersisa 37 menit untuk pergi menemui putri terkecilnya, tercintanya. Begitulah. Sayangnya Riko malah membawa Okta ke basement untuk menemui seseorang. Tak lama, seorang wanita yang merupakan ketua gangster bernama Danika dan juga asistennya muncul. Dia lalu menanyakan alasan dari Okta melarikan diri dari pertarungan. Okta lalu menjelaskan kalau dia pergi untuk menepati janjinya kepada putrinya. Untung saja Danika bisa memahami situasi dari Okta dan memutuskan untuk pergi tanpa membuat masalah. Sayangnya karena Okta masih terikat dan tidak mau untuk membuang waktunya, Okta langsung saja melakukan perlawanan dan berlari menuju kereta. Orang-orang di kereta pun untung saja dapat membantu dengan melepaskan ikatannya serta memberikannya minuman supaya dia bisa kembali bersemangat.
Putrinya lalu menelpon dan bertanya kepada ayahnya itu, apakah ayahnya tidak jadi datang lagi ke acara ulang tahunnya. Okta pun mengatakan kalau dia ini akan datang tepat waktu. Setelah tiba di pemberhentian kereta, lagi-lagi Okta pun dikejar oleh Benko dan juga anak buahnya. Dia pun segera memasuki tempat diskotik untuk bisa menghindari kejaran. Sayangnya Benko dan juga bawahannya berhasil menemukannya. Okta pun melakukan pertarungan. Sayangnya dia sempat ditusuk oleh bawahan dari Benko, yang membuat Benko sangat marah dan memukul bawahannya itu, karena hal itu bukanlah cara seorang petarung sejati. Dia pun langsung saja mengajak Okta untuk segera melakukan pertarungan mereka saat itu juga. Pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Okta, walaupun sempat dibuat kewalahan. Setelah itu, dia pun melihat Paul. Okta pun sadar kalau Paula yang sudah selama ini melacaknya menggunakan jam tangan pintarnya dan sudah memberitahukan lokasinya selama ini kepada Anwan. Paul pun menyadari kesalahannya itu dan segera meminta maaf karena sudah membuat Okta terluka. Paul awalnya hanya ingin Okta bertarung dan mendapatkan uang untuk membayar sewa sasananya. Namun kini dia sadar kalau dia Anwan. Dengan kesal, Okta langsung saja meninggalkan Paul dan pergi ke rumah orang tuanya. Dan dia pun meminta obat untuk meredahkan luka tusuknya. Kemudian Paul menelponnya lagi dan segera meminta maaf lagi serta meminta Okta untuk memberitahukan lokasinya yang terkini agar dia bisa datang dan membantu menyelesaikan masalahnya. Rupanya Paul saat ini sedang berada di bawah ancaman dari Kosi. Dengan hati-hati Paul memberikan Okta sebuah pesan rahasia yang membuat Okta akhirnya mengetahui situasi dari Paul dan menyuruh Paul untuk menunggu kabar berikutnya. Ayahnya lalu memberikan sedikit kata-kata bijak dan membuat Okta kembali bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Dia pun segera menelpon Paul dan memintanya untuk menemuinya di penampungan hewan. Kemudian Okta juga menelpon Rico dan membuat kesepakatan dengan kelompok dari Rico untuk menangkap Kosi karena Kosi ini memiliki hutang taruhan judi kepada Danica. Dia pun lalu menelpon polisi juga dan meminta bantuan polisi untuk mengirimkan pasukan di tempat penampungan hewan karena sebentar lagi akan ada aksi baku tembak. Setelah itu Okta pun segera masuk dan membeli anak kucing yang sudah dimintai oleh putrinya. Tak lama setelah itu dia pun segera melihat Kosi yang sudah datang dengan membawa bawahannya dan juga Paul. Okta pun melihat waktu yang kini tersisa 4 menit saja. Kosi di situ langsung meminta Okta untuk bertarung setiap hari agar bisa mengumpulkan uang dan mengganti uang judi dari Danica karena gara-gara Okta yang kabur dari pertandingan membuat dirinya harus kalah taruhan. Tak lama berselang kemudian, kelompok gangster dari Danica juga datang dan segera melakukan aksi baku tembak dengan anak buah dari Kosi. Ditambah dengan kemunculan dari pasukan polisi yang menambah kemeriahan dari arena pertempuran. Kosi yang sudah emosi langsung saja menembak kaki dan lengan dari Paul. Untungnya Kosi muncul dan membantu, hingga akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Kosi, walaupun waktunya sudah habis saat itu. Beruntungnya saat Cosima akan dipukul menggunakan besi, Paul pun bangkit menggunakan pistolnya dan membuat Kosi melarikan diri. Mereka bertiga lalu bergegas pergi dari TKP. Okta kemudian berjalan menuju rumah istrinya. Dia kemudian bertemu dengan Kosi yang seketika tumbang karena sudah sangat kelelahan. Tak mau ambil pusing dengan itu, Okta kembali melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai di pintu rumahnya, dia terlebih dahulu terjatuh
karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa lelah dan juga sakit di tubuhnya. Syukurlah si putri kecil ayah akhirnya keluar, dan Okta pun segera memberikan ucapan selamat ulang tahun dan juga memeluk si putri kecilnya. Si istri juga melihat hadiah kucing yang dibawanya dan akhirnya membiarkan Okta untuk bersama dengan putrinya terlebih dahulu. Setelah itu, film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian untuk alur cerita film kali ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menjadi banci, dan bertarunglah jika kalian merasa sesuatu itu benar. Pikirkanlah orang terdekat kalian dan berjuanglah untuk orang tersebut. Sekian dari Mimin, see you for the next video guys, bye bye.